Muksuwa. Muksuwa itu mati sakrogone. Muksuwa itu meninggal dengan hilang sama raganya, mungkin itu sudah kodrat keabadian, jadi mungkin bisa dua alam, jadi bisa kita nanti bisa masuk ke dunia kita lagi jika di dunianya yang tenang kan seperti itu. Muksuwa, tapi juga ada yang mengatakan muksuwa adalah mati kasampurnan, yang mati yang sangat sempurna. Ini saking Sulawesi, Mbah. Ya. Bisa nggak Mbah membantu untuk menambang emas supaya tidak usah ngeduk terlalu dalam? Ya itu kan sekarang sudah alat, makanya kita itu sudah dihabiskan mau belajar apa saja di drop dengan ilmu-ilmu modern. Sekarang dulunya kan Jawa itu menekuni ada ajian Bolo Sewu ya. Bolo Sewu sudah diganti jadi alat berat. Dulunya Bolo Sewu itu kita gunung satu malam bisa hancur, tapi sekarang alat berat. Sekarang mau telepati sudah diganti video call. Makanya kita itu nggak beri kesempatan, tapi nggak bisa, Jawa itu nggak bisa digitukan. Makanya nanti di Jawa nanti sudah bangkit, sudah ini berangsur, semua alam sudah membantu, rumput-rumput pun jadi senjata, sudah seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan was-was, Jawa Sejati akan sakti tersendiri-sendiri nanti. Dengan sendirinya alam akan membantu, karena sudah kodrat alam sudah gendang sang yang widi. Mas Dito, ngimpi miber nopo Mbah maknane? Awake rasane enteng banget kaya kapas. Wah itu mau, itu punya angan-angan, punya cita-cita tinggi mau tercapai, mimpi terbang itu sangat indah itu. Akan tercapainya tujuannya. Apa yang diinginkannya akan tercapai, tapi dihitung dalam impian itu kan ada sasmita ning roh Dorodasa atau Panyakrobawa, terus itu dihitung neptu dari hari dan pasarannya nanti jatuhnya apa atau sarpitano, dan mimpi itu yang pasti itu jam 2 ke atas, setengah 3 lah. Kalau di bawahnya mungkin itu Dorodase bisa jadi enggak, atau Panyakrobawa impian yang terbawa sebelum tidur nanti akhirnya kenyataan dalam mimpi. Salajengipun Mbak Fitriana Fitri wau Mbah sing tanglet. Alhamdulillah, makasih Mbah jawabannya. Tanglet malih Mbah. Tahun kemarin selalu mimpi bisa terbang, dan tahun ini mimpi bepergian tapi selalu kehilangan jalan Mbah. Matur suwun sak derenge. Tahun kemarin mimpi selalu Bisa terbang. itu sekarang bepergian kehilangan jalan. Itu akan mungkin akan kehilangan, misalkan pas lagi usaha atau pekerjaan mungkin ada istilah kehilangan pegangan atau pekerjaannya seperti itu. Tapi ya dihayatilah, jangan percaya seperti saya mengartikan seperti ini, tapi dihayati dulu agar mimpi-mimpi itu menjadi yang lebih baik. Hanya pengertian saya atau pengertian saya itu seperti itu, akan kehilangan apa yang disayangi. BP 360. Mbah, Allah kan meniupkan ruhnya ke dalam manusia, berarti kita manusia juga termasuk bagian dari Allah Mbah. Ya makanya, manusia kau ciptakan sebagian dari zatku, makanya nggak mungkin kita menyiksa hadatnya sendiri. Yang menyiksa itu kita sendiri, itu salah langkah darang dalam yang lurus. Kamu itu sudah salah lahir, lurus kasih jalan. Nanti kepleset susah. Kita berbuat salah jadi susah, itulah. Maka manusia sebagian kau ciptakan dari zatku, ya sudah. Kita itu tidak tahu sudah menjadi satu, maka nggak ada batas. Makanya Allah itu satu, setiap hamba setiap insan kita sudah ditanami Allah, sudah mempunyai Allah sendiri. Makanya doa bersama mungkin keinginan ya sendiri-sendiri. Saking wong gunung, rahayu Mbah Muluk. Rahayu. Saking Mas Dika, apa sejatine mimpi bulan turun, lihat diri sendiri pakai baju putih kayak haji, mimpi lihat bunga wijaya kusuma. Itu mungkin ada keturunan yang mimpi itu, berarti itu akan mendapatkan terah keturunan mungkin dari darah-darah biru atau orang pangkat. Jadi itu jatuhan bulan itu sudah luar biasa, seperti kita mengisi ketemu Sang Yang Widi. Itu
itu mungkin saudara ini ada terah keturunan dari neneknya atau buyutnya atau siapa, mungkin ada terah darah orang-orang yang berwibawa atau orang-orang yang berpengaruh atau orang pangkat derajat, mungkin akan mendapatkan tahta, dia akan mendapatkan tahta yang namanya nanti mungkin yang dinamakan kemarin yang menanya itu Wahyu Purbojati, akan mendapat seperti itu. Putra Rahayu, Mahendra, Rahayu Mbah badhe tanglet, manusia itu awalnya ora ono, dadi ono, terus ora ono, apa iso dadi ono maneh Mbah? Ya kalau misalnya jadi ono-ono ya kita Sakarepe sing gawe Mbah. lahir lagi jadi tercipta lagi itu, makanya Adam itu sampai hingga sekarang ya Adam, nanti kita itu menjadi Adam anak cucu. Misalkan maksudnya dia kan mungkin ono dadi ono, ono dadi ono, mungkin ada reinkarnasi. Ya nggak tahu kita nanti mau lahir di mana, di Amerika atau di Jepang atau di Cina, nggak mengerti kan. Kita itu kan di kandungan perut bumi kan, seperti itu. Iya. Nah itulah nanti kita itu juga Adam semua, Adam dari anak-anak cucu kita, beribu-ribu nanti keturunan kita. Nah kan seperti itu. Saking Muasir Sulaiman, Sukodono hadir. Saking Mbak Wati Mesra, salam Rahayu Mbah. Mau tanya, ketika duduk mata saya benamkan sekejap, pikiran dan hati merasa kosong, nggak ingat apa-apa, tetapi di dalam hati tenang. Itu gimana Mbah? Itu sudah otomatis, itu berarti dia sering memusatkan hati atau pikiran, sering dia itu memasa bodohkan apa yang terjadi. Jadi dia sudah otomatis bisa ngosong sendiri. Jadi apapun dia itu alah masa bodoh semuanya, yang penting saya ya saya kan seperti itu. Yang penting aku dia seperti itu, biasanya seperti itu orangnya cuek bebek, itu ada otomatis tersendiri. Pokoknya yang penting aku penting aku ora ganggu kowe ora ganggu aku, mungkin prinsipnya dia seperti itu, akan terjadi sendiri seperti itu. Saking Mas Juna Gelap, dari Wong Gombong, Rahayu Mbah Muluk lan para kadang sedaya, Rahayu. Rahayu. Ganjar Adi, mimpi mau digigit ular kobra Mbah, tapi yang mau digigit Kang Mas Kulo, langsung kulo tarik Kang Mas Kulo, terus ularnya dipatuk sama ayam, terus ayamnya mati, ular mati. Artine nopo Mbah? Itu betul. Ayamnya dimatok itu kan berarti dia itu kakaknya mau ada seorang wanita yang akan menyukai, akhirnya ditahankan oleh adiknya, ketahuan itu, dan ayam itu berarti kan adiknya yang menolong itu, akhirnya mati semua. Mati nggak menjadikan seperti itu kakaknya mungkin ada wanita yang akan menyukai, akhirnya adiknya menyelamatkan itu, dan ayam itu termasuk adiknya. Maksudnya itu mati semua, itu mati dalam keinginannya, bukan mati dalam mati, seperti itu. Saking Mbak Zafira, perasaan selalu was-was kayak ada sosok ular selalu mengikuti. Berikut nih Mbak. Was-was seperti ada ular yang selalu mengikuti. Niku kenging apa Mbak? Ular dari diri kita sendiri juga. Nanti kalau memang ada ular ada mengikuti, itu sudahlah, itu adalah nafsu atau godaan-godaan keinginan yang mengikuti, itu adalah halusinasi. Mungkin pikirannya, maaf saja, ada sedikit gesekan dari kawan, sahabat atau saudara, nggak ada kecocokan, itu menimbulkan hal seperti itu. Kadang ada juga ada makhluk atau ular atau babi yang mengikuti karena ada gesekan dari kawan, saudara, atau nggak ada kecocokan, mungkin seperti itu, nanti hilang tersendiri itu. Iya. Mas Indra Kekal, mimpi menggantikan Pak Jokowi Mbah. Mimpi menggantikan Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan dia itu menggantikan, itu bukan dirinya kok. Menggantikan itu dia itu mungkin mendukung seseorang penggantinya Pak Jokowi jadi gitu. Jadi bukan dirinya. Dia mungkin ada pencalonan, terus dia itu mendukung calonnya itu,
calonnya yang didukung itu menggantikan Pak Jokowi, menjalankan posisinya itu jadi. Saking Mas Dedi derek ngaos Mbah. Mas Haris, kula ngimpi ningali kathah meteor, bintang jatuh di langit, artinya nopo nggih Mbah? Bintang Rahayu. jatuh di langit-langit adalah pandangan, batas pandangan. Bintang jatuh di langit. Dan mudah-mudahan itu jadi penghayatan kalau lihat bintang jatuh dan berjatuhan di langit. Itu ya jangan kita bersenang atau akan mendapatkan berkah terus mengharap-harap, jangan. Itu akan mendapatkan suatu keanugerahan juga, tapi anugerah itu bermacam-macam, tapi terus jangan mengharap menunggu-nunggu. Yang penting dijalani hidup apa adanya, apa yang dijalani itulah, seperti itu. Ada lagi enggak itu kok? Rayu. Mas Edi Haryanto derek ngaos Mbah. Abdul Rofi Jombang hadir, Mbak Vita Pratiwi rahayu Mbah Muluk. Rayu. Om admin derek tukar kawero nyuwun sewu menawi angsal tanglet Mbah Muluk sak menika yuswanipun pinten nggih? Saya kelahiran 72. Kelahiran 72. Mbah, kalau untuk menemukan rasa kang maha hidup itu tidak bisa. Apa sudah cukup hanya bertemu dengan kembaran kita untuk membimbing kita kembali selamat kembali ke zatnya? Ya sudah cukup, itu sudah cukup karena pembimbing kita, saudara kita itu sudah istilahnya sudah, kita itu sudah rasul, kita juga utusan. Kalau saudara kita itu kan istilah yang danyangi kita atau yang disebut setiap desa kan ada pepunden. Lah sedulur kita 4 itu kan pepunden kita, harus dihargai. Lah dihargai itu akan tercapainya ketemu zat yang suci itu. Kita itu zat yang suci juga, hanya saja kita itu nggak bisa menelusuri, memegang atau merasakannya. Saking Omang Arik Ari Wibowo saking Jember nih, badhe tanglet kapan kula iso ketemu karo pendamping hidup jodoh. Kesuwun Mbah, salam rahayu. Tunggale akeh. Ya memohon aja saya, jadi kalaupun memang saya hidup, apa keyakinannya, mohon nggak usah pakai bahasa, nggak usah doa apa-apa, yang penting doanya itu yakin dan ikhlas. Itu lilo itu tadi mantep. Aku ki lahir wong lanang yo wajib rapi, ndak ono bojo, misalkan seperti itu aja, nggak usah sampai gini-gini dah. Yakin tok sambil duduk, aku ndang entuk bojo, yakin atau menyebut diri kita sendiri atau saudara kita sendiri itu aja, cepet itu. Apa niki perlu buka biro jodoh mawon, Mbah? Nah niki lari-lari kak dados panitia mungkin, Mbah. Wah ya ini Wakah rencang-rencange kula sing mboten saged rabi, Mbah. Nah kalau ada Dereng juga nikah, saudara-saudara yang masih single dari cewek itu, ini juga lajang-lajang kan. Nah, itu bisa kan gitu jodoh. Cewek cowok kathah kula, Mbah, sing dereng nikah, Mbah. Nah itulah, malah ini mah Ada anggota KPU juga 32 tahun cewek kalau mau. itu kayak ini kan menjalin persaudaraan, menjadi ikatan tambah saudara, jadi punya ya, mudah-mudahan lah Jawa murni inilah. Saya itu mengharap sebenarnya saya itu mungkin siap menjadi anak panah, ingin merobek-robek kabut putih itu. Saya itu seperti itu. Saya sudah ajaran sekarang itu wis nyeleneh Kados tukul, Mbah. Robek-robek, Mbah. di luar kewajaran. Jadi kalau diikuti sudahlah, enggak ada kejelasan. Karena ajaran kebudiluhuran bagi pekerti itu supaya tumbuh lagi gitu. Jadi Jawa anak-anak muda itu generasi itu bisa memegang jati dirinya sendiri-sendiri. Nggih, niki saking Papua, Mbak. Iya. Namanya Mas Prayanto Agus. Pripun carane supados saged hening kalau meditasi, Mbak? Kalau meditasi hening, siapkan tempat dulu yang hening, sepi, sunyi. Maksudnya jangan kedengaran suara apa saja. Kalau malam lah kedengaran dari alam dan dari nafas kita sendiri saja kedengarannya. Terus endapkan, kalau pikiran itu lepas, biarlah mentok, jangan ditahan, jangan dibentak, lepaskan dulu langsung. Kalau sudah lepas mentok, tarik lagi, hati juga tarik lagi, jangan ditekan atau jangan ditahan, nanti semakin nggak kuat, nanti berontak kita. Sudah diumbar semuanya, nanti
tarik semua lagi sudah mapan, sudah seperti itu, mengendap, sudah hening itu nanti. Yang penting meditasi, jangan itu carilah suara-suara enggak bising kamu, alam juga suara nafas kita yang terdengar. Cepat itu nanti bisa hening. Jawa Barat Mbah, Sunda Mbah, Mas Saiful. Setelah melebur kesaktiannya dulu, apakah ada kodam yang menagih janji Mbah? Enggak ada, karena sudah disahkan semua, dihapus semua sama sang guru kita Mbah Joyo Gulung itu sudah ada. Enggak ada, karena ilmu-ilmu dulu yang saya lebur itu ilmu kanuragan, kadigdayan semua, dan ilmu-ilmu sesat semua, ilmu keangkara murkaan, ilmu-ilmu angkuh semua. Jadi saya suruh mengajar, bahkan saya tuh dipotong-potong tubuh saya atau siapa dibunuh pun, yang penting ilmu saya bisa hilang. Saya saat itu siap seperti itu, yang penting ilmu saya bisa hilang. Ya makanya sekarang cari ilmu-ilmu itu yang positif-positif, karena kita itu lahir sudah sakti-sakti, ampuh-ampuh semua. Jadi kita cari di diri kita sendiri sudah ampuh. Ya perlu datang ke orang pintar, orang kayak itu solusi-solusi. Tapi sebenarnya lebih sakti kita dari dukun yang kita datangi atau kiai yang kita datangi, berarti lebih sakti kita sebenarnya. Asal ketemu caranya. Asal ketemu caranya, ya seperti itu. Jadi saking